Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lucas. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Sebelum kita masuk ke materi perilaku konsumen, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ketika kita membahas tentang perilaku konsumen, secara tidak langsung kita membahas tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap diri kita adalah konsumen. Konsumen yang selalu memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang atau memakai barang-barang yang kita perlukan sehari-hari. Di dalam slide ini saya tampilkan berbagai macam kebutuhan manusia. Tentu saja kalau saya tampilkan semua jenis kebutuhan manusia, di slide ini akan tidak cukup karena kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas. Maka dari itu saya ambilkan contoh beberapa saja jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama ada kendaraan yang diperlukan oleh manusia untuk melakukan mobilisasi. Lalu yang kedua ada makanan. Tentu saja setiap hari kita tidak bisa lepas dari makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi serta energi kita untuk melakukan aktivitas. Lalu ada alat komunikasi atau gadget, dan yang terakhir ada pakaian. Berbagai macam kebutuhan ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Individu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen yang rasional pasti akan melakukan pilihan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi agar dapat memberikan manfaat atau kepuasan yang maksimal dari setiap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Di slide berikut ini, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan manfaat atau nilai guna suatu benda dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sangat jelas bahwa tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung. Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi tentu saja berbeda dengan konsumsi yang ada di dalam kegiatan kepanitiaan. Konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak berhubungan dengan makanan. Ciri-ciri benda konsumsi. Tidak semua benda dapat disebut sebagai benda konsumsi. Ciri dari benda konsumsi yang pertama adalah benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Artinya, benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Ciri yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ciri yang ketiga adalah manfaat, nilai ataupun volume benda tersebut akan habis secara sekaligus atau secara berangsur-angsur. Berdasarkan atas habis tidaknya benda pada saat dikonsumsi, benda terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya adalah makanan, obat, alat untuk rapid test, jarum suntik, tisu, dan lain sebagainya. Lalu benda yang kedua adalah benda yang pemakaiannya dapat digunakan secara berulang-ulang atau pemakaiannya dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Contohnya adalah baju, tas, sepatu, sapu, ember, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut merupakan benda yang tidak digunakan dalam sekali pakai, tapi kita dapat memakai benda tersebut secara berulang-ulang. Konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang,
maka tingkat konsumsinya akan semakin tinggi. Hal itu disebabkan karena daya beli konsumen juga akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, ketika tingkat pendapatan rendah, maka tingkat konsumsi konsumen juga akan semakin rendah, disesuaikan dengan tingkat pendapatan konsumen. Faktor yang kedua adalah tingkat harga. Konsumen akan cenderung membeli barang ketika harga murah atau dengan istilah diskon. Maka konsumen akan membeli barang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Begitu pula sebaliknya, ketika harga mahal, maka konsumen cenderung enggan untuk membelinya. Faktor yang ketiga adalah sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup konsumen sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Ada konsumen yang bergaya hidup hemat. Hemat bukan berarti pelit. Hemat artinya konsumen tersebut telah menentukan skala prioritas. Barang mana yang harus dibeli terlebih dahulu. Tetapi ada konsumen yang memiliki gaya hidup materialistis atau menganggap bahwa ketika memakai barang atau benda tertentu, derajatnya akan naik. Berikutnya adalah adat dan istiadat. Bangsa dan negara kita, Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, barang yang dikonsumsinya pun berbeda-beda. Karena antara satu suku dengan suku yang lainnya, kebutuhannya juga berbeda. Pesta adat Batak tentu saja berbeda dengan pesta adat Jawa. Model barang. Konsumen memiliki kesukaan masing-masing terhadap model barang. Contohnya adalah ada beberapa orang ketika pergi ke kantor sangat suka menggunakan sepatu sneakers. Tetapi di satu sisi ada orang yang lebih nyaman menggunakan sepatu pantofel ketika pergi ke kantor. Berikutnya adalah kegiatan berkompetisi atau bersaing dengan konsumen lain. Artinya konsumen tersebut tidak mau kalah ketika dia melihat temannya atau keluarganya atau saudaranya memiliki barang yang baru. Dia juga ikutan membeli barang tersebut. Lalu selera konsumen. Antara satu dengan konsumen lain memiliki selera yang berbeda-beda. Contohnya ketika kita membeli makanan bersama dengan keluarga, makan di restoran bersama dengan keluarga, masing-masing anggota pasti memesan menu yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa selera antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain berbeda. Demikian video singkat dari saya tentang perilaku konsumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.